وأرنا مناسكنا تواب رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وكرم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد فالحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 1968, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Para sahabat bertanya, tidak pulakah jihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadirin, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan Allah kemudahan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama berkumpul dalam forum kajian Ahad pagi kita. Semoga kehadiran kita hari ini menjadi bagian dari amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini berbahagia kita insyaallah akan kembali berguru pada guru kita Ustadz Abu Taki Mayastino. Insyaallah sudah tidak asing bagi kita. Beliau selain sebagai aktor, artis ya, juga sebagai dai ya. Jadi kalau aslinya dai, artis itu hanya hobi sampingan aja gitu ya. Oh sekarang jadi dosen, Masya Allah. Kalau di KTP saya dosen. Oh gitu ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Hadirin Bapak sekalian, berbahagia juga, insya Allah tema kita sangat menarik hari ini. Jadi kita akan membahas masih ada hubungan dengan 10 hari Dzul Hijjah terutama. Hari ini adalah kita akan membahas tentang masalah kiblat, haji dan kurban. Ini Ustaz, Ka'bah, kiblat, Zamzam. Oh itu, Ka'bah, kiblat, Zamzam dalam pandangan Yahudi, Kristen dan Islam. Ini merupakan sebuah tema yang cukup menarik. Dan itu hubungannya seperti apa? Haji juga. Nah, nanti hubungan dengan haji ya yang dilakukan pada kesempatan kali ini. Hadirin rahimakumullah, mari tidak berpanjang lebar, kita langsung saja kita ikuti kajian bersama Ustadz Abu Taki Mayastino. Kepada beliau, tafadhol masykuran. Kalau diredapkan di nggak anu ya, kelihatan ya, nggak anu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya meminta maaf karena suara saya sudah 2-3 pekan ini alhamdulillah sudah lumayan bisa berbicara, karena saya baru datang dari Jakarta, tadi dijemput Pak Yudan naik bis ya, sleeper. Itu sepanjang perjalanan orang di bis di Jakarta Surabaya rata-rata orang batuk-batuk. Yang semoga bukan COVID, na'udzubillah min dzalik ya. Tapi yang jelas Jakarta, Surabaya selama 3-4 pekan ini orang-orang saya lihat batuk-batuk, pilek-pilek, dan kami sekeluarga juga demikian gitu. Dan beberapa pekan yang lalu saya dalam keadaan setengah sehat, ya bersemangat sekali mengasih kajian di satu tempat 2 jam tambah vlog, lalu begini jadinya. Tapi masih bisa didengar ya? Masih dengar. Alhamdulillah. Kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai hal-hal yang kiranya sangat penting, karena bagi yang awas, orang yang arif akan faham yang mana agama yang benar sejak awal zaman dan yang mana agama yang sudah terdistorsi. Ya. Judul yang saya pilih insya Allah adalah mengenai Ka'bah, kiblat, Zamzam, Hajj dalam pandangan Yahudi, Kristen, Islam berdasarkan kitab-kitab yang aslinya, yang lebih aslinya daripada yang sekarang mungkin banyak diketahui oleh orang ya. Dan saudaraku, tentu kita mengenal gambar ini, berduyun-duyunnya orang berpakaian putih disebut, orang ini disebut sebagai muhrim ya. Jadi orang memakai ihram itu adalah muhrim. Kalau mahram lain lagi ya. Mahram itu tidak boleh dinikahi ya. Ini yang agak keliru di masyarakat. Ada yang bertanya, ini ada dosa, ingat ada orang kaya ya, bilang ngapain itu? Bertempet-tempetan, berdesak-desaan memutar Ka'bah pakai baju putih, nggak pakai baju, cuman pakai kain. Ngapain? Kan enakan di hotel, enakan jalan-jalan di mall atau kemana lah, ke Paris, ke Eropa, kemana gitu ya. Ini ada pandangan seperti ini, dan orang ini setahu saya Muslim, tapi mungkin belum belajar mengenai apa itu Islam sebenarnya. Saudaraku, sebelum lebih jauh, saya minta mungkin jamaah bersedia membuka surah Al-Baqarah ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Terjemahannya adalah sampaikanlah, katakanlah, proklamasikanlah, umumkanlah bahwa kami beriman kepada Allah Al-Ilah. Dalam bahasa Ibrani, Aramik, Suryani juga ada yang menyebut sebagai Elohim, Eleh, Eli, dan lain-lainnya. Ada yang menyebut sebagai Tuhan. Dan negara kita mencantumkan di pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa.
Saya lanjutkan. Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Nama lain beliau juga dikenal sebagai Abraham, bahkan Avram. Di sini kita potong dulu. Anda mungkin sekarang mendengar ada orang-orang India, bahkan suku yang bernama Kuki di pegunungan India yang sudah bergabung dengan kaum Zionis. Sebelum lebih jauh saya ingatkan, janganlah ada yang menyebut mereka sebagai Bani Israel. Mereka bukan Bani Israel, mereka Zionis. Zionis adalah orang-orang yang menguasai Bukit Zion, karena mereka percaya dengan menguasai Bukit Zion, yakni Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, maka mereka kelak akan mendapatkan satu rahasia, kunci dari rahasia sehingga dapat menguasai dunia. Dan itu nanti ada hubungannya dengan surah Al-Baqarah ayat 90 sampai 103. Tolong dicatat terutamanya 102 103. Pada saat Rasulullah Sulaiman alaihissalam, Nabiullah Sulaiman alaihissalam mendapatkan ujian besar, yakni ada di masa beliau ada malaikat Harut dan Marut yang diturunkan ke bumi biiznillah, atas izin Allah. Kemudian oleh Allah kaum manusia di waktu itu dibukakan rahasia sihir terbesar, ya. Dan sekarang turunannya menjadi Kabbalah. Ingat-ingat Kabbalah ini ya. Sahabat saya Ustadz Muhammad Faizar yang rocky nasional ya, tahu ya, yang sering di TV juga berkata induk dari segala sihir dunia itu di sihir Yahudi, ya, Kabbalah dan lain-lainnya. Di situ disebutkan bahwa sihir itu demikian dasarnya sehingga mampu menceraikan antara suami dan istri misalnya. Dan kemudian itu ditumpas oleh Rasulullah Sulaiman alaihissalam. Dan hikayat Israiliyat mengatakan bahwa buku-buku itu kunci menuju kekuatan besar. Bagi mereka itu ada kekuatan besar, bagi kita adalah jangan sampai dibuka. Karena begitu itu dibuka dengan segala syarat yang dipenuhi, termasuk dalam khazanah pengetahuan mereka adalah di sebelahnya unta merah, sapi merah ya, yang keberapa dengan segala macam syarat-syaratnya. Maka akan datanglah Mosyah mereka. Mosyah bagi mereka adalah Dajjal bagi kita, paham ya? Mosyah itu Masih, Al-Masih. Karena itu Dajjal juga disebut sebagai Al-Masih, paham ya? Ada dua yang disebut sebagai Al-Masih, yakni Rasulullah Isa bin Maryam Al-Masih, atau nama aslinya beliau adalah dalam dialek agama bahasa mereka adalah Yahsua Hamasiyah, dan kemudian Dajjal Al-Masih. Ini semua adalah dari garis Ibrahim. Avram dalam khazanah perbandingan agama insya Allah juga adalah menjadi mereka puja sebagai Brahman, Brahim. Faham kaitannya ya? Anda silakan cari di internet, insya Allah masih ada. Betapa seingat saya seorang Perancis justru masuk Islam sesudah ke Nepal. Karena di Nepal dia menemukan, Nepal Tibet menemukan ada perkamen-perkamen lama bahwa ada seseorang yang sosoknya persis seperti Isa atau Yesus datang ke sana untuk mencari umatnya yang hilang. Ini insya Allah adalah domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ingat, Bani Israel mempunyai 12 suku Bani Israel. Ada yang mengembara jauh disebutkan sehingga hilang. Nah, ini yang dicari oleh, kalau boleh kopi ya? Kopi kop sampai bilang kopi. Maaf ya, agak error dikit. Insya Allah nggak sengaja. Sampai mana tadi? Oh, Nepal ya. Belum tentu di Nepal ada kopi. Saya tidak tahu. Nah, domba-domba yang hilang inilah yang dicari. Kita paham bahwa ini di kajian lain kalau ada kesempatan ya, bahwa Isa Al-Masih atau Yeshua Hamasiyah atau Yesus atau Yoshua atau Isa atau Isa, nama dalam berbagai dialeknya, tidak pernah sama sekali menyatakan diri sebagai Tuhan. Satu ya. Bahkan saya insya Allah kami para tim ini dapat menunjukkan bantahan dari Bible sendiri bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena ketuhanan Yesus ini baru disepakati
setidaknya 300 bahkan 451 Masehi sudah Yesus ini era beliau, yakni di Konsili Chalcedon, sebelumnya Nikea. Jadi konsili itu adalah pertemuan para ahli gereja ya, seluruh dunia. Di situ para ahli gereja yang tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan disingkirkan menjadi minoritas, bahkan ada yang dibunuh. Gitu ya. Ini sudah kami dialogkan kepada kaum pendeta dan mereka pun mengakuinya. Termasuk mungkin Anda ingat berapa tahun yang lalu ada seorang cukup berada di Mojokerto ini yang pernah yang menikahi seorang muslimah, dan kami duduk bersama dengan pendetanya ya, dan mereka mengakuinya. Tapi entah hidayah apa tidak itu urusan lain ya kan. Ya, ini masalah Ibrahim dulu, Abraham. Di situ juga insya Allah mengapa nantinya ada tendensi atau memang ada mengapa ada kasta di India yang suku Brahman atau kasta Brahman, Brahman ya, Brahim ini tidak boleh menikah dengan Satria, Waisya, Sudra, bahkan Dalit yang paling terakhir. Mereka punya 5 kasta. Kalau di Hindu lain ada 4, tapi di India bahkan sampai ada Dalit yang sangat dihina-hina oleh mereka. Sangat dihina-hina. Ya. Dan kita lihat mengapa ada yang kaum India yang putih dan yang kehitaman dan lain-lainnya. Dan sekarang kita lihat, saya ingatkan, mumpung ingat ini, karena kadang-kadang saya mikir ini kemana-mana. Kita sudah melihat ada perang India dan Pakistan, betul? Dan alhamdulillah, kalau dulu Soekarno mendukung penuh Pakistan, kita juga harus ini. Dan di antara tanda akhir zaman adalah memang Ghazwatul Hindi. Apa? Ghazwatul Hindi, perang India. Sesudah itu orang-orang yang keluar dari perang India mengalahkan India akan bertemu dengan Rasulullah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih akan nuzulul Isa, turun yang kedua, dan itulah beliaulah yang nanti akan menyelesaikan urusan dengan Dajjal. Dan tanda-tanda lainnya adalah menara putih di Damaskus, Ad-Dimashq, sudah dibebaskan dari cengkraman Syiah yang membantu rezim Presiden Bashar Assad yang sangat kejam sama belasan tahun terhadap kaum muslimin, kaum Ahlussunnah. Ini bukan suatu sinetron, ini nyata. Bahasa Jawanya nyoto coto wala. Kalau Anda tidak dapat mengambil pelajaran dari saya, berlepas tangan terhadap Anda. Menara putih itu di zaman Rasulullah belum demikian. Sama seperti di satu hadis dikatakan Dajjal melihat nantinya itulah istananya Muhammad. Dan dia tidak dapat masuk ke istana Muhammad, berwarna putih. Di masa Rasulullah istana Muhammad yang masuk itu adalah Masjid Nabawi, dan warnanya tentu saja belum putih ya kan, tapi sekarang sudah putih. Dan inilah salah satu mukjizat Rasulullah SAW di antara puluhan ratusan mukjizat Rasulullah SAW yang lainnya, termasuk kebenaran Quran yang dapat dibenturkan dan menang terhadap sains. Paham ya? Itu bisa di kajian lain, bukti-bukti kebenaran Quran menurut sains, menurut sejarah, menurut linguistik dan lain-lainnya. Ini baru kita bahas mengenai Ibrahim dulu. Saya belum teruskan itu mengenai siapa Ismail, siapa Ishak, mengapa penyembelihan itu terjadi, ya. Dan siapa Yakub? Kenapa disebut Yakub di sini? Apa penting ya Yakub dibandingkan nabi yang lain? Dan anak cucunya. Dan kemudian di situ disebutkan juga dia, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada seluruh nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan satu orang pun di antara mereka, dan kami berserah diri hanya kepada Allah, kepadanya. Surah Al-Baqarah berapa tadi? 136. Kemudian berapakah jumlah nabi seluruhnya? Ya Allah ya akhi, tadi malam kebetulan saya juga admin grup, salah satu grup Muhammadiyah besar di FB ya. Saya dulu admin 10 grup Muhammadiyah sebelum akun FB saya dihack orang. Seperti biasa itu pertempuran dunia maya. Teman-teman bilang itu ya sudah akunnya syahid, seperti biasa begitu ya, karena lawannya banyak, komunis lawan,
Liberalis lawan, sekularis lawan, Syiah lawan, pemurtad lawan, ya kan? Belum lagi munafikin, belum lagi orang Muhammadiyah sendiri atau orang Islam sendiri yang tidak ngerti mengenai Muhammadiyah Islaman. Ya. Itu banyak. Dulu Muhammadiyah dikatai Wahabi, sekarang kalau kita membawakan ajaran asli Muhammadiyah kepada orang Muhammadiyah dikatai kita Wahabi. Kan aneh gitu loh. Banyak saya temukan di kota, maaf ya, saya sudah memberikan kajian di lingkungan Muhammadiyah, di Jawa sering, di Sumatera iya, di Bali iya. Saya temukan sebagian dari orang yang mengaku warga Muhammadiyah nggak pernah buka HPT. Tahu HPT ya? Ini gimana sih? Mau ngaji dari mana? Bahkan Quran hadis nggak dibuka gitu loh. Akhirnya kila waqala, oh jarene ini, lelah jaremu agamamu tahu apa lagi? Ini akan agamanya Allah, dinullah, bukan agamamu. Emangnya agama ini adalah prasmanan, ambil seenaknya gitu? Enggak kan? Agama ini paket. Ya, kembali ke sini saudara. Tadi malam di salah satu grup Muhammadiyah, saya bangun di perjalanan bis jam 1, jam 12-an. Ini ada orang rupanya dia Kristen masuk ke Muhammadiyah. Ini anak, dia bilang, ini nabi orang Arab, ini begini-begini pengikutnya begini-begini. Ya saya langsung suspend dan saya katakan adalah kebodohan mengatakan bahwa orang Islam mengikuti agama Arab. Salah ya. Total salah. Karena yang benar kaum muslimin mengikuti 124.000 nabi dan rasul sejak awal zaman. Itu jawabannya, paham ya? Dari mana keterangan 124.000 ini? Ya sekali lagi jangan kita juga ngawur. Kita ini, saya, para mubaligh, para dai, para ustadz ini bukan menyampaikan agama saya, tapi agamanya Allah, paham ya? Maka harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, betul? Tinggalkan ada dai, ustadz, habib, kiai, tuan guru, buya yang memberikan kajian tidak pakai Al-Quran, sudah tinggalkan sudah. Saja jadi khayalan. 124.000 nabi itu, dan saya ingatkan kepada semua khatib Jumat, jangan ragu-ragu di Jumatan menyampaikan hadis yang selalu disampaikan Rasulullah, yakni kullu bid'atin dolalah wa dolalati kullu finnar. Saya lihat sekarang banyak ustadz bahkan lingkungan Muhammad ini takut itu loh. Padahal kita ini Muhammadiyah itu yang mempunyai, menimbulkan, menciptakan istilah anti TBC, paham ya? Anti tahayul bid'ah khurafat. Semua 124.000 nabi ini, umat-umatnya sesudah sepeninggal mereka mengubah-ubah ajarannya, itu jadi bid'ah di masa mereka, paham ya? Nah sekarang ini nabi terakhir sudah la nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi lain sudah Muhammad, kecuali kita sedang menunggu kedatangan kembali Isa alaihissalam. Kita kalau kita mengikuti bid'ah ya sudah halas, selesai urusannya. Ini harapan terakhir, nabi terakhir sudah turun. Bid'ah itu buka HPT. Bid'ah HPT dinyatakan bid'ah pertama dalam ibadah, kedua akidah. Paham ya Bapak Ibu ya? Cek omongan saya di HPT. Akidah ini bisa berubah-ubah, ngerti kan? HPT Muhammadiyah menyatakan sejak muktamar Allah istiwa fi arsh. Cukup ya. Tapi juga Allah juga ma'iyah bersama orang-orang khusus dan bersama seluruh makhluk. Ma'iyah itu bersama selalu. Allah mengetahui semuanya. Allah bukan kamu, bukan saya. Allah istiwa fi arsh. Arsh itu sama sekali bukan langit. Langit itu baru ada sudah arsh. Langit itu terbatas ya akhi. Di surah Al-Anbiya ayat 30 dinyatakan dulu langit dan bumi adalah satu, kemudian Allah kembangkan. Langit ini sedang memuai, meluas. Kita di dalam langit, di atas bumi, di galaksi yang ini, di lapisan langit yang ini, masih ada langit-langit yang lain, galaksi-galaksi yang lain. Ada miliaran galaksi, ada triliunan planet di dalam langit yang ini. Apa halangannya bagi Allah membuat langit yang lain atau dunia yang lain? Disebutkan di Quran nanti Allah menggulung seluruh langit dan bumi dengan tangannya. Maka akidah Muhammadiyah, akidah Islam, Allah juga mempunyai tangan. Sebuah Quran, Allah istiwa dinyatakan di beberapa ayat. Itu akidah. Tapi jangan katakan tangannya Allah, matanya Allah, basarnya Allah, samiknya Allah sama dengan mul atau dengan kucing. Karena itu anak SD saja, anak TK saja dikatakan lam yalid walam yulad walam, tidak sama dengan apapun. Ini akidah. Dan saya sebagai sains, saya dosen sistem informasi.
Saya dosen teknik juga. Insya Allah kalau mau kapan-kapan saya buktikan bahwa justru prinsip sains itu mendukung Allah istiwa fi ars. Buktinya jelas dengan prinsip, apalagi di Az-Zariyat 47, silakan dicek. Allah sudah mengembangkan langit ini. Gitu loh. Ya. Dan kembali ke tadi, keterangan mengenai 124.000 nabi itu ada di hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dengan derajat minimal, derajatnya itu hasan sahih. Jadi kita terima, ya, 124.000 nabi. Lalu Pak, kenapa nama-nama Nabi Rasulullah itu tidak ada di Quran? Ya buka lagi Quran. Allah menurunkan Al-Quran, fisika, kimia, matematika, semua perhitungan ini dengan seperti ayat. Ada ayat-ayat yang kauliyah dan kauniyah. Ini seperti matriks semuanya ini. Ini ayat Allah semuanya. Anda adalah ayat Allah semuanya. Dinyatakan bahwa dia Ghafir 78, ya, dan An-Nisa 164. Allah mengatakan tidak semua nabi itu aku beritahukan kepadamu kisahnya, paham ya? Tetapi itu Allah masih sisakan, ada di Hikayat Israiliyat, di Hikayat India, Buddha dan lain-lainnya, sejarah, bukti-bukti arkeologis, semuanya komplit. Karena itu dikatakan bagi ini thalabul ilmi faridatan, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan. Sayang Pak, Bu, di Quran dikatakan, saya ngaca di 2 ayat, kita mati 2 kali, kita hidup 2 kali. Dulu kita mati, kemudian dihidupkan Allah, kemudian Anda semua dipilih Allah untuk pasti masuk surga. Saya katakan Anda pasti masuk surga, yang muslim loh ya. Tuh jangan amin, sudah pasti. Cuma kapan masuk surganya harus ditanyakan dulu gitu. Ada orang sudah syahadat itu pasti masuk surga, betul tidak? Betul atau tidak? Karena dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Tetapi dia ngemplang duit orang, dia tidak mau sholat, dia mabuk-mabukkan, dia berzina, dia membunuh orang, dia memfitnah orang, hatta dia menyiksa binatang. Ini tadi pagi saya dengarkan kajian bagus di sini, bagaimana menyembelih dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh nyembelih, paham ya? Hakiki itu. Itu dia akan selesaikan urusannya dengan sapinya dulu itu yang disembelihnya. Kalau dia siksa sapi itu dengan sembelih dengan sembarangan, itu Anda kalau Yahudi atau maaf Zionis mengatakan, mengklaim we are the chosen people, kami adalah orang terpilih. Tidak, Anda dan saya insya Allah dan terpilih oleh Allah bahwa pasti masuk surga dan pasti menguasai akhir zaman. Saya akan buktikan insya Allah kalau cukup kondak di kajian lain. Kenapa? Ya inilah Islam. Dan Anda jangan sangka ya bahwa kaum muslimin itu mayoritas. Tidak pernah kaum muslimin sejak zaman Nabi Adam itu mayoritas, enggak. Fasajadu illa iblis, paham ya? Semua sujud kepada Adam kecuali iblis. Dia bawa stakbar. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin. Dia fasik terhadap Tuhannya. Jadi sudah ada makhluk sebelum kita. Kalau Anda sekarang merasa anti TBC, Anda bagus menjalankan Quran Sunnah sesuai Nabi, bagaimanapun caranya itu Anda dihina-hina, ya selamat, Anda sudah termasuk golongan kata Nabi al-ghuraba, golongan asing ya, gitu loh. Tapi jangan merasa diri sok-sok asing. Ada yang merasa pokoknya asing, akhirnya dia asing betulan itu, tersesat malah. Nanti jatuhnya bisa khawarij, ya gitu loh. Karena itu disebutkan di Quran ummatan wasatan, yang di tengah. Oke, baik, itu introduksi saya. Kalau saya sudah kadung semangat itu, saya bisa kasih kajian 2-3 jam, maaf ya, tapi saya akan singkatkan itu. Saya pernah kasih kajian 4 jam di Masjid Cheng Ho dan alhamdulillah jamaahnya terus. Tapi saya tidak akan menyiksa Anda. Ingat ya, anti TBC ya. Bukan anti TBC yang sekarang Bill Gates itu ya, itu urusan lain ya gitu. Tahayyul bid'ah khurafah. Karena setiap nabi seperti beliau Musa alaihissalam naik ke Jabal Musa yang insya Allah letaknya itu ada di perbatasan Arab Saudi dengan Syam sekarang. Turun beliau menyaksikan umat-umatnya membuat patung sapi. Baru ditinggal berapa, nggak sampai sebulan masalah, 40 hari masalah. Karena itu bid'ah itu berbahaya saudara.
mengubah-ubah ajaran akidah, mengubah-ubah ibadah, bahaya. Dari situlah nanti muncul digeser sedikit-sedikit, ikut agama ini, ikut itu. Wallah, ya, hati-hati. Rasulullah mengatakan akan ada berapa golongan? 73, hanya satu yang langsung ke surga. 73 ini mengklaim dirinya paling muslim semua, paling salaf semua, paling salafus soleh semua, paling alus sunnah semua, paling nyunnah semua. Tapi yang mana? Ya ini nanti pengadilannya yaumiddin. Dan masing-masing jangan merasa dirinya lebih alim daripada yang lain. Karena itu tiap hari kita disarankan untuk taubat, ya, paham ya? Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Zambi itu adalah dosa yang dilakukan berulang-ulang. Kita minta ampun tiap hari, disuruh oleh Allah minta ampun pagi sore gitu loh. Oke, itu sayyidul istighfar. Allah baik, Pak. Tadi malam Anda berbuat apa-apa ditunggu sama Allah minta ampun. Baik, ini haji, Pak. Kalau Anda lihat mungkin bajunya mirip dengan pendeta India atau Shaolin, cuma mereka pakai warna lain ya. Ya, dan lain-lainnya ya. Intinya kan baju kain ya. Kain ihram itu adalah kain yang 2 lembar. Bahkan lebih bagus lagi yang tidak berjahit, ada mengatakan sih boleh ya. Tapi yang insya Allah enggak. Dan itu yang dipakai pada saat tawaf, dipakai pada saat di Arafah dan lain-lainnya. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Perbedaannya dengan umrah di situ. Apa yang dilakukan di Arafah? Ada minta ampun sama Allah, merenung. Kalau saya tidak salah teliti, insya Allah di Arafah itulah bapakmu dan bapakku bertemu dengan ibumu dan ibuku, Adam dan Hawa di sana. Arafah. Dekat situ adalah Jeddah, adalah Bakkah. Saya ingatkan nama asli dari Makkah itu adalah Bakkah, ya. Tapi Allah juga Maha Adil, disebutkan juga Makkah, ada 2 ayat. Baik, kita telaah. Ka'bah dari telaah ilmu perbandingan agama. Oh ya, sebelum lebih jauh, kalau di sini juga ada kaum yang non muslim, kafir atau gimana? Ngapain orang Islam meneliti perbandingan agama? Coba saya mau tanya, yang bisa jawab dasar dalilnya di mana? Coba silakan bisa jawab, saya kasih hadiah. Mengapa orang Islam itu pantas bahkan wajib sebenarnya meneliti ilmu perbandingan agama? Tidak bisa ya? Oke. Anda tiap hari baca Al-Fatihah 17 kali, betul? Nah, di situ ada ihdinas siratal mustaqim, betul? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, betul? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ kita meminta kepada Allah, tunjukilah jalan yang lurus, yakni jalan yang orang-orang yang Kau berikan kenikmatan. Apa kenikmatan itu? Dia surga. Ya jalan yang benar, pertolongan, rizki, keselamatan, salamah, keselamatan, salim. Tapi di situ juga ada orang yang dimurkai dan ada yang atau tersesat ya. Nggak usah jauh-jauh, ulama Surabaya. Ingat Syekh B. Arifin, yang tua-tua ingat ya, Muhammad di Surabaya ya, menulis buku Samudra Al-Fatihah. Itu sehari dari buku-buku yang lain. Disebutkan kesimpulan para ulama, yang dimurkai adalah Yahudi Bani Israel. Ya, yang tersesat adalah Nasrani dan lain-lainnya. Yang disesatkan oleh Yahudi. Karena mereka lah yang mengubah-ubah agama sejak awal zaman ini. Itu perbandingan agama atau bukan? Ayat itu. Ayo jujur. Ayat itu perbandingan agama atau bukan? Ya iyalah. Karena Anda dan saya adalah penganut agama dari Rasul yang terakhir. Dan nanti Rasulullah Isa alaihissalam pada saat turun, diminta beliau untuk mengimami sholat subuh, beliau mengatakan tidak, yang lebih pantas adalah Al-Imam Al-Mahdi dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Syiah mengatakan dari keterangan Husain bin Ali bin Abi Thalib,
yang sudah pernah lahir 1000 tahun yang lalu dan tiba-tiba menghilang mastur di gua. Syiah kazab, pembohong Gizahir. Imam Mahdi diturunkan atau dilahirkan di masa menjelang kedatangan Isa, dan akan menyubai Isa. Dan ya akhi, tanda-tanda menuju ini sudah jelas-jelas cata wallah. 3 perang utama yang disebutkan oleh Rasulullah itu sudah terjadi, yakni pertama di Syam, kedua di Yaman, ketiga di Irak. Sudah perang atau belum? India sudah perang atau belum? Ya sudah. Belum lagi riba di mana-mana, belum lagi khamr di mana-mana, belum lagi bid'ah di mana-mana, belum lagi pembunuhan kejam di mana-mana, belum lagi ruwaibidah muncul. Tahu ruwaibidah? Di hadis dikatakan ruwaibidah itu orang bodoh tapi berbicara dan mengatur urusan masyarakat luas. Di saat itu terjadilah pengkhianat, itu justru dikasihkan jabatan. Orang yang amanah malah diblusukno biar. Terjadi atau belum sekarang? Di Indonesia atau enggak? Kenapa di Indonesia? Kan Indonesia jumlah muslimnya terbesar sudah Pakistan. Dan yang paling kacau saya bilang. Loh iya, kenapa saya bilang kacau? Coba lihat Aceh. Aceh menerapkan hukum Islam, betul atau tidak? Walaupun masih ada kekurangan-kurangannya ya. Masalah akidahnya mungkin Asy'ariyah dan segala macam urusan lain, atau masih ada sufinya sedikit atau, tapi mereka nggak menunggu Islam. Allah bukakan berapa bulan yang lalu ladang gas terbesar ketiga dunia di sana. Brunei Darussalam dibukakan minyak baru, gas baru. Saudi dibukakan minyak baru. Tapi saudara kita dituliskan timur, Turkistan Timur yang kita sebut sebagai kaum Uighur itu, mereka tidak bisa melindungi tanahnya, maka dijajah oleh rezim neokomunis Cina. Indonesia Raya, na'udzubillah min zalik, negara insya Allah yang paling kaya sumber daya alamnya di dunia ya ini Pak. Saya sudah ke Eropa, saya sudah ke Jepang, saya sudah ke ASEAN. Eropa saya keliling Pak, tugas Pak. Sudah ke Timur Tengah. Ini Pak, negara paling hebat Pak seharusnya. Makanan paling enak di sini Pak. Tidak heran rendang dinobatkan berkali-kali sebagai makan ternikmat ya. Lakon kok aku kok mubazir itu, mau tahu mubazir? Tidak menjaganya. Tapi subhanallah, alhamdulillah Muhammadiyah bahkan bisa beli masjid di Spanyol. Dah ya, Muhammadiyah yang dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mau dibunuh, dimaki sebagai Wahabi, dikafirkan, dibilang kayak palsu, masjidnya langgar kidulnya itu dibakar habis, anak cucunya muridnya ini menghasilkan insyaallah ya. Tapi itu kuncinya, jangan TBC ya. Allah tidak suka TBC. Oke, baik. Ka'bah adalah kiblat bagi muslim. Ishaq ternyata menyebut Bakkah sebagai negeri kiblat. Ishaq itu anak Ibrahim ya. Yang kedua pertama, Kristen mengatakan itu yang pertama. Kristen mengatakan yang sembelih adalah Ishaq ya. Itu perbedaannya. Kami pernah buktikan secara historis time frame, ya salah. Ka'bah kiblat bagi muslim. Ini Targum Sa'diyah dalam Kejadian 2462. Bentar, saya agak perlu karena ini bahasa mereka, saya khawatir salah. Bentar, saya sedikit-sedikit bisa bahasa mereka kok. Menurut Targum Sa'diyah dalam Kejadian 2462 itu hurufnya ya. Kan isyakkat gifi megyaman albir alti lelaki elantar fahu mekim bibal el kablah. Dan Ishak datang dari arah sumur Lahiroi. Lahiroi itu adalah sumurnya Tuhan, paham ya? Ini Zam-Zam, Pak, paham ya? Dia tinggal di negeri Kiblah. Jadi Ishak juga pernah tinggal di negeri Kiblah. Di mana Kiblah ini? Ada dua versi. Pertama adalah kiblah pertama kaum muslimin mana? Masjidil Aqsa. Jadi kita punya tiga tempat suci ya. Pertama adalah Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa yang sekarang sedang dikepung Bani Zionis. Jangan katakan itu Israel. Demi Allah, menurut riset kami, mereka bukan Bani Israel. Mereka Zionis. Mereka keturunan dari kaum Khazar dari wilayah Kaukasus.
utaranya Turki. Mereka itu bule, Pak, Bu. Karena itu Anda lihat Zionis itu matanya biru, hijau, rambutnya pirang, kulitnya putih. Mana ada Bani Israel kayak gitu, itu loh. Paham ya? Mereka hanya kaum Kaukasus, Caucasian yang memeluk agama Yahudi ratusan tahun yang lalu karena tidak mau memilih Islam, tidak mau memilih Kristen. Kan terjepit antara kekaisaran kerajaan Islam ke kerajaan Imperium Romawi. Mereka kira Yahudi agama yang paling tua. Kalau mereka lebih dalam belajar, mereka tahu Islam ini 124.000 nabi sewaktu zaman. Paham ya? Jadi ini talbis iblis, tipuan iblis terhadap mereka ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah banyak juga kaum Bani mereka yang masuk Islam. Kedua, bentar lagi selesai insya Allah. BR Laihara dalam kitab Kejadian 16:4 adalah sumur Zam-Zam tadi ya. Tafsir dari Ibnu Ezra dalam kitab Kejadian, BR Laihara sumurnya dia. Dinampakkan karena itu, seperti itu karena Ismail mengatakan hag. Dalam bahasa mereka haji itu hag ya. Hag. Bahasa Ibrani, Aramaik, Suryani segala macam itu dengan bahasa Arab itu seperti bahasa Malaysia dengan Indonesia. Beda-beda dikit gitu loh ya. Ini bahasa Suryani yang betul ya, bukan bahasa Suryaninya versi orang tak siapa itu yang ngaku-ngaku bisa bahasa Suryani itu. Siapa namanya itu orang itu? Siapa? Mbah Sopo? Pokoknya itulah Kufron. Itu tanda akhir zaman. Banyak orang mengaku sebagai nabi ya. Itu salah tanda zaman. Juga jangan percaya ada yang mengatakan bahwa kiblat itu kerajaan Sulaiman itu adalah Borobudur ya. Nauzubillah min dzalik. Saya akan buktikan nanti insyaallah. Ya, itu bahasa ininya, bahasa sananya saya maaf ya, moga-moga kalau ini kan disiarkan moga-moga saya tidak salah. BR la khayl asir li yahya khayl shanah ha akhirat kibe khalasana hayy hakim hayy ismailim il habir hazat gam hayyum mikr bir zamzam. Ini tafsir dari sana. BR Lahi artinya umur dia yang akan tinggal di sana tahun depan. Dinampakkan seperti itu karena Ismail mengadakan haji di sekitar sumur itu. Sumur tersebut sampai sekarang masih ada yang disebut sebagai sumur Zam-Zam. Ini tafsir salah satu Ibnu Ezra, ini adalah ulamanya mereka. Juga tafsir Rabi Bakhi bin Asir dalam Kejadian 16:14. BR Lahi Rai fiat'im ki besal sana hayu Ismailim hakim el habir hazah gam hayum ikar BR Zam-Zam. Intinya sama ya. Mereka tahu itu Zam-Zam bagi orang Ismail, penganut agama Islam atau keturunan Ismail. Mereka kira Islam ini agamanya Ismail gitu loh. Padahal sekali lagi Islam adalah agama sejak awal zaman dalam tauhid murni. Kuncinya di situ ya. Ketuhanan Maha Esa yang paling murni. Kita tidak bisa, tidak akan mau hatta dipotong leher kita mengatakan bahwa Tuhan itu menjelma, menjadi bapak, menjadi anak, menjadi roh, menjadi dewa-dewi, menjadi setengah binatang, setengah manusia. Ada yang percaya seperti itu kan? Ya. Ada enggak? Mereka menganggap dewanya adalah jelmaan, kepalanya binatang, tubuhnya manusia. Ada yang seperti itu enggak? Mereka anggap itu dewa-dewi. Bahkan ada hewan tertentu tidak boleh disembelih karena itu adalah tunggangannya Tuhannya atau bahkan dewa-dewinya. Ada yang begitu Kak? Ya sudah. Kemudian yang ketiga, Makkah adalah kota suci. Ini pendapat Rabi Yahudi tentang Makkah. Dalam kitab Kejadian mereka mengakuinya. Juga Rabbi David Khimai mengatakan ini, tapi mereka katakan itu bagi Muslim. Mungkin ini masalah ego ya Pak. Mereka tidak mau dikatakan sebagai pengganggu Ismail ya, gitu loh. Mereka mendewa-dewakan Ishak, ya. Ini masalah ego, Pak. Di antara tadi saya dengarkan kalau sombong apa ya? Coba lihat definisi sombong di Quran itu apa atau hadis. Sombong itu adalah menolak kebenaran, itu sombong, ya. Sopo kon iki nolak kebenaran? Modalmu apa? Modalku iki apa? Wajah ini bukan ciptaanmu, ya kan? Ujung kukuku ini bukan ciptaanku, ya enggak?
Kalau misalnya Allah mentakdirkan engkau dan aku, atau engkau atau aku lahir sebagai kucing yang juga insya Allah ada di masjid ini, lahir sebagai tanaman, bisa tidak kita menolaknya? Tidak bisa ya. Tapi Allah sudah takdirkan engkau lahir dari keluarga muslim, di mana kalau engkau tidak murtad engkau pasti masuk surga. Entah kapan itu masalahnya, ya kan? Itu. Untung kita, kalau yang mu'alaf lebih enak lagi, dosa-dosanya hilang seluruhnya, ya kan? Saya pernah bawa mu'alaf saya ke sini kan, yang orang Mojokerto, masih ingat ya? Yang orang Tionghoa Mojokerto menikah dengan orang Madura, ya. Ya. Bentuk Ka'bah itu paralel dengan bentuk Bait Suci, Bethlehem, Bait Allah, Baitullah, Bait Eli, Bethlehem, ya, di Yerusalem atau Darussalam. Paham? Yerusalem, Darussalam, negeri yang salam. Kenapa? Tidak jauh dari situ nanti di antaranya Dajjal, ini juga ada di kitab mereka. Antikristus bagi mereka adalah Dajjal bagi kita. Oke, mumpung saya belum ingat ya, kalau mungkin di kajian lain. Dajjal al-Masih, ingat-ingat ini ya. Dajjal al-Masih laknatullah, itu dari ciri-ciri telah ilmu perbandingan agamanya berciri-ciri sama dengan satu, antikristus, musuh Yesus. Paham ya? Dan dikatakan di Bible bahwa antikristus akan lumer begitu mencium nafas Yesus dari jarak jauh. Dan itu persis sama dengan di hadis bahwa Dajjal akan belum dibunuh, dia akan lumer seperti garam masuk ke air. Hadisnya ada itu, sahih. Begitu dia melihat Isa al-Masih, kalau diteruskan kata Rasulullah SAW, maka dia akan hilang. Tapi Isa menombaknya dan menunjukkan darahnya menempel di tombak Isa. Tapi itu nanti sesudah perang India, sesudah Isa turun di Damaskus tadi itu. Tapi sekarang Damaskus sudah bebas dari Syiah ya. Nah ini Dajjal juga serupa dengan imam ke-12 dari Syiah, dari ciri-cirinya, paham ya? Di antaranya Dajjal disebutkan akan muncul dari arah Khurasan, Isfahan, Asbahan. Isfahan ini satu kota di perbatasan Iran dengan Azerbaijan. Dan di hadis disebutkan dia akan diiringi oleh 70.000 Yahudi dengan memakai tayalisah. Tayalisah itu tanda hitam. Bisa tanda hitam tafsir, bisa selendang hitam untuk ibadah mereka atau tanda hitam pertempuran. Dan populasi Yahudi di sana sudah puluhan ribu. Itu kota Yahudi, Pak, gitu loh, Bu. Ya, paham ya? Lalu ada hadis yang menarik, iblis itu bersinggasana atau bertahta atau bermarkas di lautan, paham ya? Dan tiap hari dia mengutus setan-setan atau jin kafir memperdayai kaum muslimin. Yang paling tinggi yang kata iblis itu adalah yang berprestasi menceraikan suami dengan istri. Itu kajian lain, kajian munakahah, bukan di sini ya, gitu. Nah, Dajjal ini antikristus. Tadi pertama apa tadi? Antikristus ya. Kedua, imam ke-12 bagi Syiah. Kenapa? Banyak itu kajian lain. Mengapa Syiah itu sesat? Sudah ada pernyataan di Kementerian Agama di masa Menteri Agama yang 2 periode sebelumnya ya, bukan yang merek minuman itu ya. Saya malas nyebut namanya gitu. Karena saya pernah berhadapan-hadapan dengan anak buahnya, termasuk dengan Abu Janda. Itu Syiah bukan Islam. Syiah itu minimal sesat. Versi yang terpaling sesat adalah kafir, gitu loh. Paham ya? Syiah ini ada banyak versi juga. Murid saya di kampus itu ada 70 orang Yaman. Kami memang beri beasiswa. Satu ternyata Syiah. Saya tanya, kamu Syiah yang mana? Ana Zaidiyah. Zaidiyah mau sholat bareng dengan kita, mau diimami. Enggak menganggap kita najis, enggak menganggap kita kafir. Perkara-perkara najis itu juga ada ya di Kediri yang menganggap orang lain di luar kelompoknya najis ya. Itu. Dan alhamdulillah Muhammadiyah dan MUI sudah menyatakan LDII sesat. Fatwanya ada. Cek.
Ya. Anda mau enggak salaman sama sesama muslim yang mahram? Mau enggak? Nah, ini kalau LDII, saya punya teman punya bengkel bagus di daerah, pokoknya daerah bagus Surabaya. Dia bilang, Ustaz, ini sopir saya ini orang LDII Ustaz, saya pinjemin sajadah, nggak mau Ustaz. Dia lebih memilih sholat pakai kardus itu. Salaman sama saya nggak mau Ustaz. Ya sudah, nasibmu Pak. Ya kita dakwai aja. Ya, oke, kembali ke tadi. Jadi yang ketiga adalah Syiah ya, Imam ke-12 Syiah ya. Berikutnya kesamaannya ada dengan, nah ini, Mosyah atau Al-Masih bagi Yahudi. Paham ya? Atau yang menganut agama Yahudi. Zionis itu menganut agama Yahudi, tapi mereka bukan Bani Israel. Paham ya bedanya ya? Mereka berpaham Zionisme, ingin menguasai bukit Zion. Zion itu apa? Ya bukitnya Masjidil Aqsa. Dan Dajjal bagi kita. Kenapa? Karena Mosyah bagi Yahudi bukan Isa Al-Masih. Saya sering mengkick ya, sampai sekarang nggak ada yang bales. Orang-orang, maaf ya, itu banyak di FB dan di mana-mana, di YouTube segala macam itu yang sok-sokan orang Kristen membela Zionis. Kok niki kecak goblok ya, saya tak pikir itu. Ini loh bukti-bukti konkret bahwa Yahudi ini sangat membenci Kristen, sangat membenci Yesus dan Kristen. Saya ulangi ketiga kali, sangat membenci Yesus dan Kristen. Mereka mengatakan Yesus adalah anak haram. Tafsir dari pendeta-pendeta mereka, Yesus itu sekarang sedang di neraka bersama ibunya yang pezina. Anda lihat video betapa orang yang mau ziarah di bukit di Golgota segala macam itu ya, Kristen itu malah diusir oleh rakyat-rakyat arek nom-nom Yahudi loh. Apa Zionis loh. Diludahi. Lah kon lapo mbelani wong sing, Anda lupa yang menyerahkan Yesus kepada Romawi itu siapa? Siapa yang menyerahkan Yesus pada Romawi untuk disalibkan? Siapa yang berkhianat? Yahudi. Lalu kamu ngapain bela mereka? Dalam hati saya tahu, pokoknya asal mereka memusuhi Islam, maka mereka jadikan teman. The enemy of my enemy is my friend. Itu loh. Musuh dari musuh adalah temanku, prinsip. Akhirnya yang nyata ini adalah kebencian, intinya kedengkian, hasad. Untung dari mereka sebagian mendapatkan hidayah dan kembali ke agama awal zaman ini, gitu loh. Dan saya katakan kepada kalian hadir sini harus tolong dakwahkan. Sekarang ada loh Jawa-Jawa ngaku sebagai Yahudi, ada loh. Ini aneh. Bani Israel itu ada agama turunan. Makanya afwan. Makanya Anda lihat rabi-rabi atau orang-orang Yahudi ortodoks atau yang Mizrahi atau yang Sephardim segala macam itu benci terhadap penjajahan Palestina ya. Yang pakaiannya hitam-hitam ya, rambutnya gondrong-gondrong. Karena jangan heran ya kalau ada muslim rambut gondrong ya. Saya barusan potong rambut sih karena habis umroh alhamdulillah. Anda tahu rambut saya dulu panjang kan? Dan itu ya seperti itu Rasulullah gondrong tapi tidak bau, tidak awut-awutan ya. Yang kota panjang. Lah ini Yahudi yang seperti itu membenci penjajahan Palestina. Kenapa? Karena mereka tahu sesudah leluhur mereka murtad terhadap agamanya Musa, mereka sudah tidak boleh lagi masuk ke tanah yang dijanjikan, the promised land, kecuali datangnya Mosyah mereka. Tapi mereka ditipu iblis. Mosyah mereka akhirnya sebenarnya Dajjal. Ngerti ya bedanya ya? Karena mereka menolak Isa alaihissalam. Bagi kita siapa Al-Masih? Siapa Al-Masih? Isa, Yeshua Hamasiah, Al-Masih bin Maryam. Dan kita punya surat ke-19 bernama apa di Al-Quran? Maryam. Heran mereka bahwa ada nama Maryam di Maria. Kita orang mereka harusnya masuk Islam karena sangat cinta Isa, ya enggak? Kalau cinta Yesus masuklah Islam. Agama salam, agama keselamatan, agama kedamaian, agama salim, agama kesucian. Oke ya, bentuk Ka'bah ini kalau diselidiki paralel. Komen ini adalah intisari tulisan Rabi bin Abi Hamsan
serupa dengan Mbak Suci Bethlehem. Ciri-cirinya sama dengan altar Abraham. Sayang, saya tadi pagi lupa, tapi cari di internet. Isi Ka'bah, ada yang tahu isi Ka'bah? Apa isinya Ka'bah? Ya kosong. Dulu ada yang menyangka orang-orang sana, orang kafir, Tuhan kamu tinggal di situ ya? Dipikirnya Tuhan ini mandi, makan, tidur di situ apa? Terus tunjukkan ini, nggak percaya, ini bukan Ka'bah. Lah gundulmu iki Ka'bah. Iki videonya iki. Ini Ka'bah, apa isi Ka'bah? Apa isi Ka'bah? Kosong. Hanya ada 2 tiangnya. Dan dulu bentuk Ka'bah tidak seperti itu. Bentuk Ka'bah itu agak lonjong. Cari hadisnya Rasulullah. Rasulullah hendak mengubah bentuk Ka'bah. Tapi karena kaumnya Aisyah seperti itu ya sudah dibiarkan dan tidak masalah. Karena sebenarnya hanya bangunan. Kalau Masjidil Haram dirombak juga tidak masalah, kan intinya adalah bangunan. Ini saya dengar sampai 2030 mereka akan luaskan Masjidil Haram sehingga bisa mungkin 4-5 juta orang bisa beribadah sama-sama sekelilingnya. Nggak apa-apa itu. Ada lagi orang pembenci, wah ini Wahabi menghilangkan tempat lahirnya Nabi. Lah tempat lahirnya Nabi sekarang sudah jadi perpustakaan kok. Tempatnya siapa? Abu Lahab Abu Jahal itu jadi WC malah. Ya silakan ya kan. Ini kedengkian orang sesama muslim. Saya bersaksi, Anda tahu 100 tahun Muhammadiyah ya. Insya Allah cuma saya yang punya video bersama keluarga Ahmad Dahlan berkali-kali, ya enggak? Dan keterangan dari Ahmad Dahlan, keluarganya Ahmad Dahlan dinyatakan di video 3-4 kali. Ya memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kitab-kitabnya At-Tamimi itu juga kitab-kitabnya itu menjadi inspirasi Kiai Haji Muhammad Dahlan, paham ya? Tetapi Ahmad Dahlan belajar langsung pada Syekh Muhammad Rashid Ridho yang dalam istilah sekarang disebut sebagai Salafi Mesir. Perbedaan antara Salafi Arab, Salafi Mesir dengan Salafi Yaman ada perbedaan-perbedaannya, itu kajian lain. Gampangnya gini deh, Salafi Yaman siap perang karena negara konflik, ya kan? Salafi Mesir berpolitik karena negara republik. Salafi Arab, Saudi biasanya tidak bahas politik. Yang dibahas adalah bid'ah, tahlil bid'ah dan semacamnya, Syiah. Tapi semuanya nanti akan hilang. Ustadz Adi Hidayat di videonya mengatakan kita semua salafi, betul enggak? Kenapa? Karena kita semua mengikuti salafus soleh. HPT mengatakan kita bermanhaj salaf. Apakah ada keputusan-keputusan berbeda di antara para ulama salafi sendiri? Ada. Misalnya antara Syekh bin Bas dengan Syekh Utsaimin berbeda pendapat, biasa dong. Biasa itu, tahzir itu biasa. Tahzir itu apa sih? Kritik ya. Namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Saya aja tadi keliru ngomong kopi kok. Ya kan? Silakan tahzir saya. Biasa tahzir itu. Anda jangan berpecah belah. Karena musuh kita banyak. Saya pemimpin gerakan nasional anti Islamofobia. Di situ ada pimpinan-pimpinan MUI, Muhammadiyah, Al-Irsyad, persis 2 versi Al-Irsyad, Hidayatullah, banyak. Termasuk para aktivis, para kristolog yang ada di situ. Rukun nih. Rukun. Gak ada yang berkelahi masalah kapan di luar Fitri, tidak ada. Karena kalau di atas urusannya sudah ngerti, usuliyahnya ngerti Pak Ustaz. Ini masalah furu'iyah kecil-kecil ini, muqarrarah mazhab perbandingan mazhab. Tapi arek-arek nyaran baru belajar ngaji ini yang sok-sokan jadi mufti. Karena itu dikatakan, kalau Rasulullah mengatakan di masa ini muncullah ruwaibidah, orang bodoh tapi sok mengatur. Hati-hati jangan kita jadi ruwaibidah. Hatta Anda berjenggot atau tidak jangan jadi ruwaibidah. Jangan jadi ruwaibidah. Kemudian saya lanjutkan, perintah haji. Ini Ka'bah ya. Bentuknya nggak gitu dulu. Makkah nggak gitu dulu. Masjidil Haram, tapi boleh kan diubah kan? Ya. Kalau nggak ada hotel seperti itu, lantas jutaan umat yang pingin haji. Anda tahu tahun lalu, Ramadan lalu, di mana pahala Ramadan, umroh Ramadan itu setara dengan haji bersama Rasulullah ya. Berapa juta orang tumplek-blek di Makkah itu? Kalau nggak dibikinkan hotel seperti itu mau tinggal di mana? Keleleran apa? Oke, berikutnya. Perintah haji penting nih. Ya, bentar lagi. Oke. Ini penting. Di Keluaran 23:17, syalasi regalim tahak lish hasyanah. 3 kali setahun harus engkau mengadakan hak. Kalau dulu harusnya 3 kali. Nah, kita setahun sekali sudah courting ini. Hak itu hari raya festival. Dalam terjemahan kamus, hak adalah perjalanan jauh, ini bahasa Inggris ya. A journey to a place which is considered special
and which you visit to show your respect. Cambridge. Bahasa Inggris saya masih lumayan ya, alhamdulillah ya. Saya pernah ditanya, kamu pernah ke Inggris? Pernah belajar? Enggak pernah saya belajar. Loh kok bisa bahasa Inggris? Nah, karena saya punya otak Pak, gitu saya bilang. Untuk membungkam orang-orang sombong-sombong dari barat tuh yang bilang kamu harus belajar bahasa Inggris ke negara saya. Nah saya bisa di sini nggak pernah. Orang bisa belajar bahasa Arab, nah harus ke Arab kan, ngerti ya? Bahasa Mandarin juga bisa atau apa? Tawaf, Mazmur ini bagian penting. Ini juga bisa kadang dinyanyikan. Berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam engkau dan hatinya adalah pada jalan raya ziarah ke Ka'bah. Ini terjemahan lama di Bible lama. Ziarah ini perjalanan ya, kunjungan ya. Saya dari Jakarta ziarah ke Mojokerto tadi malam. Itu ziarah kubur berarti ke kubur. Three Pilgrimage Festival, Silosa Regalim, Salasah. 3, Silosa itu bahasa mereka. Kalau kita Salasah ya. 3, Salasah. Isnin, Ahad, Isnin, Salasah, Arbah, Hamsah, Jumu'ah, Sab'ah. Ngomong-ngomong ya, harapan saya kita kalau bisa kapan-kapan tuh Jumat libur kayak Malaysia. 4 negara bagian sudah Jumat libur, enak kan? Jumat Sabtu mereka libur. Mereka mulai aktivitas Ahad. Saya pernah kecilik pertama kali Malaysia, ke kampus Malaysia. Datang hari Jumat, nggak ada yang nyambut kami para dosen. Ternyata Jumat libur ke Johor. Akhirnya paksa jalan-jalan ke Legoland di sana. Dosen-dosen. Enak kan Jumat libur ya. Sabtu libur, Ahadnya mereka mulai aktivitas. Ahad rame mereka. Kampus kantornya rame. Nah, jadi ini di Exodus 23, 14-17 dan 34, 18-23, Deuteronomy itu naik haji, mereka datang ke Yerusalem dan memberikan korbanat. Ya, oke, dikit lagi. Ini Ka'bah kita, ya, Masjidil Haram kita. Bagaimana dengan tawaf Yahudi? Mereka sudah tidak bisa lagi tawaf. Kenapa? Karena tadi kalau tawaf mereka aslinya di Darussalam sudah dihancurkan oleh Romawi di tahun 70 Masehi, pemberontakan Bani Israel. Karena itu mereka sekarang ingin sekali menguasai supaya bisa tawaf mereka tidak mengakui Masjidil Haram. Tapi ingat ya, Zionis mengklaim Masjidil Haram dan Nabawi itu milik mereka juga loh. Karena tanah yang dijanjikan itu menurut mereka itu adalah seluruh Syam, Suriah, Libanon, Yordan, Palestina, plus Mesir, plus Arab Saudi. Itu pokoknya. Tapi nanti ke seluruh dunia. Dan Dajjal akan ke seluruh dunia. Ingat ya, saya tidak tahu Jawa bagaimana nanti. Apakah kena meteor dulu atau bagaimana, saya tidak tahu. Oh jangan ketawa. Di bawah Surabaya, di bawah Jakarta itu lempengan bumi terbesar loh. Kalau Allah goyang sedikit, hancur Jawa dan Bali. Surabaya, Jakarta, sampai Mojokerto, Jombang. Loh iya. Ini Allah sudah siapkan. Bagaimana menghancurkan bumi itu sudah siapkan sejak dulu, ya kan? Allah Maha Perencana. Tinggal kita mau istiqomah jadi orang baik apa enggak, husnul khotimah apa enggak, gitu aja. Semua orang pasti mati kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Oke. Jadi mereka tidak bisa berbuat suci, dihancurkan. Tapi mereka percaya nubuat Yehezkiel, Yahudi akan melaksanakan haji di sini. Ini waktu sedikit lagi ya. Pokoknya ini nubuat Yehezkiel. Cari aja nubuat Yehezkiel tentang haji. Mereka percaya bahkan mereka melakukan haji juga seperti di sini, Masjidil Haram. Tapi alhamdulillah Allah menjamin bahwa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak akan pernah dapat dimasuki oleh Dajjal. Saya tidak tahu jaminan negeri Masjidil Aqsa, tapi saya kira tidak, karena Dajjal itu akan dibunuh di Babul Lut. Babul Lut itu tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Mungkin tidak akan sampai ke Masjidil Aqsa. Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi mungkin juga tidak tahu, karena di bawah di surah tadi Al-Baqarah 103 dikatakan mereka percaya bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu adalah tempat King Solomon's mine, tambang emas, harta emas dari harta untuk menguasai dunia dari Raja Sulaiman. Jadi mungkin saya punya cerita sedikit ya. Saya pernah afwan, orangnya masih hidup. Saya pernah ta'aruf dengan seorang ustadzah waktu lulusan Al-Azhar Kairo.
S1-nya Usuluddin, S2-nya dia pinter, dia ngambil arkeologi, dan dia pinternya dia ngambil arkeologi jurusan satelit, pemetaan satelit. Dia bilang, "Bang, aku didekati oleh baik Palestina maupun Zionis. Untuk apa? Karena Zionis dan Palestina sama-sama ingin menggunakan ilmuku tentang pencitraan satelit itu, sampai tembus bumi itu, ingin tahu di bawah Masjid Al-Aqsa itu sebenarnya ada apa." Orang itu, perempuan ini pulang ke Indonesia, sampai sekarang belum nikah sih. Itu aja. Orangnya ada. Yang dekat sama saya pasti tahu siapa dia. Nah, tapi mengenai itu, bait suci itu diubah oleh lembaga Alkitab dan lain-lainnya. Pengubahan-pengubahan terjemahan ini dari 100 tahun, 200 tahun ini banyak, Pak. Contoh bahwa dulu babi itu haram mutlak, Pak, di Bible lama. Tapi sekarang disebutkan celeng atau babi liar, itu ya. Ini karena itu disebutkan di Quran bahwa mereka mengubah-ubah Alkitab dengan tangannya. Paham ya? Waktunya saya tahu ini. Pokoknya ini 1, 2, 3, 4 ini nanti saya kasihkan anu aja deh. Boleh saya kopikan ya. Intinya ukuran bangunan segi 4 serupa Ka'bah itu sebenarnya mereka tawaf juga. Ini ada di Yeskiel 42:17, 42:19, 42:18. Jadi nubuat mengenai ini ada. Jadi mereka ini sebenarnya juga ingin ke Masjidil Haram gitu. Di sini saya juga tidak bisa menyalahkan kenapa sekarang Saudi lebih memilih memproteksi yang menyerang Yaman daripada dan ke Suriah. Karena sudah tidak bisa lagi kalau Saudi sendirian melawan Palestina. Ingat ya, Rasulullah mengatakan akan ada 3 perang besar. Pertama Syam, kedua Yaman, ketiga Irak. Rasulullah ditanya oleh Ibnu Hawalah, "Saya pergi kemana ya Rasulullah? Pilihkan untukku." Kata Rasulullah, "Pergilah ke Syam. Kalau kamu tidak bisa, pergilah ke Yaman. Karena Allah menjamin Syam untukku." Lebih kurang gitu terjemahannya hadis ini. Tirmizi, Ahmad. Nah, tapi insya Allah kalau saya tidak salah fikir dan lain-lainnya, pembebasan Palestina itu akan dimulai dari Suriah. Karena hadis-hadis keutamaan Suriah itu banyak, Pak. Pada saat fitnah merajalela, maka kaum muslimin berlindung di timur Madinah, yakni suatu tempat di mana Damaskus. Kata Rasulullah ini. Nah, kita bersyukur pasukan multinasional bersama Presiden Ahmad Al-Syar'ah berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Apakah di situ orang Suriah saja? Tidak, banyak itu seluruh dunia itu. Sudah pasukan muslim itu. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, dalam tanda kutip, Saudi menyogok Trump. Saudi membeli persenjataan dari Trump, ya. Tapi syaratnya Trump harus shake hand dengan Presiden Ahmad Al-Syar'ah dan mengangkat semua ban, semua sanksi terhadap Suriah. Ya, oke. Ya, oke. Intinya ini ya, Anda lihat gambarnya ini, pokoknya di nubuat Yeskiel itu ada dikatakan mengenai tahallul, mengenai zam-zam, mengenai baju ihram dan lain-lainnya. Nah, sebelum saya tutup, tolong saya tanya, yang mana yang Masjidil Aqsa? Yang kuning ini atau bukan? Jangan ya. Yang kuning itu bukan Masjidil Aqsa. Anda ditipu oleh propaganda Zionis. Yang Masjidil Aqsa yang tua ini loh, yang jelek itu, yang tua tapi suci, ya, bangunnya sudah tua. Dan bukan ini ya, bukan Borobudur ya. Nah, ini semua Mazmur mengatakan hak ya, hak. Sefer Bereshit. Nah, saya tutup dengan apakah Bakkah itu adalah lembah Bika di Lebanon? Karena ada apologetik di dunia maya itu mengatakan bukan, yang disebut sebagai di Bible bahwa astagfirullah, mereka mengatakan, mereka tahu di Bible itu ada kata mengenai Bakkah, mereka tahu, mereka juga tahu bahwa ada lembah Bika. Mereka mau menyesatkan umat bahwa yang disebut sebagai Bakkah itu adalah lembah Bika di Lebanon. Banyak sanggahannya. Tapi yang jelas begini, tolong Anda buka bentar.
Ali Imran 196 ya. Ini penting ini. Ali Imran 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau baca bareng. Inna awwala baiti wudi'a linnas lallazi bi Bakkah. Saya ulang ya. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ini Masya Allah ya. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya tempat bait rumah ibadah yang pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah, adalah yang di Bakkah. Ingat ya, di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Sekarang temuannya menyatakan bahwa katanya Bakkah ini adalah center of the universe, of the bumi. Ini Bakkah, dan memang nama aslinya Bakkah, tapi Allah Maha Adil. Setelah ribuan tahun namanya menjadi Makkah. Allah sebutkan juga di, nah ini surah, tolong buka Al-Fath 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi bathni Makkah. Nah, Makkah. Min ba'di an asfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan beliaulah yang mencegah mereka dari membinasakan kamu, mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Makkah. Sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat atas yang kamu kerjakan. Juga yang serupa Anda bisa lihat di surah Al-Baqarah 142 lebih kurang ya. Kiblat. Nah, kesimpulan, sudah kesimpulan Ustaz. Selain bahwa di Mazmur 84 dan 3 Raja Daud merasa jiwanya rasa jauh karena merindukan pelajaran Tuhan. Ini di Mazmur ya. Mereka, dia ingin, Raja Daud itu David ya, Daud alaihissalam ingin ke Bakkah. Beliau mengatakan itu pada saat di Rasulullah, tapi beliau ingin ke Bakkah ya, Baitullah. Jadi bukan lembah Bika. Lembah Bika itu Jewish ya. Mengatakan Bakkah dalam Mazmur 84 itu Jewish Encyclopedia adalah daerah tandus yang kekurangan air dibandingkan lembah-lembah yang lain. Sedangkan lembah Bika itu subur. Ya. Dalam bahasa Ibrani, Bakkah artinya the crying valley atau tempat lembah menangis dan pohon balsam. Nah, itu kesimpulannya. Dan banyak lagi juga kamus mereka sendiri. Bakkah adalah turunan dari kata Bakkah. Turunan dari kata Bakkah, definisi dalam bahasa Inggris to sweep bitterly, to weep upon, to bewail. Kesimpulannya, Bakkah adalah turunan dari akar kata Bakkah. Al-Quran menyebut lembah Bakkah, bahkan dikelilingi gunung Paran di Bible mereka dan lainnya. Jadi Bakkah atau Bakkah dalam bahasa Ibrani dibandingkan dengan Bakkah dalam bahasa Arabnya Quran identik, kesamaan dari segi linguistik. Saya ingat kata identik jadi ingat ini ijazah palsu kata identik. Identik atau otentik atau sama kan beda. Nah, maksudnya sama. Ini bukan identik, ini sama ya. Oleh karena huruf mim dan ba sama-sama huruf bilabial, kita ucapkan mim itu bibir, lama-kelamaan dari Bakkah menjadi Makkah. Oke, itu kesimpulan saya. Maka beruntunglah kalian yang saya tuding ini, termasuk diri saya, insya Allah Anda sudah berada di agama yang benar. Karena setidaknya kajian kita ini saja sudah membuktikan kesamaan-kesamaannya. Masih ada bukti-bukti lain. Merugilah orang yang tidak menekuni agama ini dan tidak melaksanakan as-sunnah al-hikmah. Sebelum lebih jauh lagi saya ingatkan, di sila keempat ada kata hikmah, ya kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam musyawaratan garis miring baru. Itu ada kata musyawarah, ada wakil, ada hikmah. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
Seluruh kata al-hikmah adalah sama dengan as-sunnah. Halas? Paham ya? Jadi kalau tiap hari kita disebut sebagai ahlus sunnah, ya konsekuensinya kita belajar hadis. Terakhir pertanyaan, ini hadiahnya. Ada berapa kitab hadis kita? Tolong. Ada berapa kitab hadis kita? Tolong. Banyak Ustaz. Kalau antum nggak boleh Ustaz, antum kan Ustaz. Ada 9 ya Ustaz ya. Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Tirmizi dan seterusnya ada 9. Wes, tiap hari belajar itu aja, jangan belajar komik, belajar sinetron, ya. Itu buat nanti-nanti aja lah, buat kalau ada waktu ya. Hidup berapa kali? 2 kali. Dulu mati, summa yuhyikum, summa yumitukum, wa ilaihi turja'un, ya. Dihidupkan Allah, dipilihlah kita sebagai muslim, pasti masuk surga. Tapi kapan masuk surganya, selesaikan urusan dengan sesama makhluk, dosa-dosanya itu. Orang sudah masuk surga itu pasti kalau syahadat, tapi dia nggak sholat, ya urusan sama Allah. Dia nggak mau zakat puasa, urusan sama Allah, sama manusia, nggak mau haji, belum lagi dia ngemplang duit, menghina tetangga, membunuh semena-mena kucing, membuat pohon jadi korupsi, menipu, janji-janji kampanye tidak dia tepati dan lain-lainnya. Ini urus saja sama, kalau dia janji sama 200 juta, 300 juta manusia Islam di Indonesia, maka di akhirat dia akan urusan dengan 200 juta 300 manusia Islam mengenai satu janji kampanye saja. Kita aja. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Tolong nggak ada pertanyaan, kalau pertanyaan nanti aja sak norek suara gue segini. Ini gak bocok ini. Tapi semangat saya, kecintaan saya datang kepada kesini dari Jakarta, Pak. Ya, saya tadi malam, siapa yang jemput saya itu Pak Yudan. Pak Yudan mana? Pak Yudan tadi pagi jemput saya subuh-subuh. Saya juga nggak tahu turun di mana. Saya tanya sama sleeper bus, turun di mana? Oh ini Pak, di exit tol Penompo ya. Itu saya lihat, oh masya Allah ini orang sepeda motoran pakai jenggot-jenggot. Aku nggak koper sama Pak Yudan, dibawakan koper naik sepeda motor. Masya Allah. Jazakallah khairan kepada Pak Yudan, kepada para takmir di sini. Jazakumullahu khairan kafiran. Dan kepada semua jamaah saya doakan Allah yubarik fikum, semoga Allah tambahkan barakah untuk semua panjenengan semua. Tolong saya doakan juga saya ya. Saya ini para ustadz itu bukan nggak pada masalah ustadz ya. Bahkan mungkin masalah para ustadz, para tuan guru, para buya, para kiai, para itu banyak. Tapi mungkin kita banyak mendahulukan umat ustadz ya. Itulah Kiai Ahmad Dahlan itu sakit-sakit itu berangkat untuk dakwah, sampai dilarang oleh Nyai Walidah Ahmad Dahlan, istri pertama beliau. Waktu itu kalimatnya, ini ya setan menyesatkan kamu sehingga melarang saya untuk dakwah. Akhirnya ini betul ini, dan difilmkan di Nyai filmnya Ahmad Dahlan yang waktu itu saya jadi Kiai Sujak di situ. Kiai Sujak mendampingi Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan sedang dakwah, ngeblak. Kemudian habis itu sakit terus meninggal. Jadi Ahmad Dahlan walaupun sakit, beliau datang. Kenapa? Karena cinta kepada Allah dan kepada umat, insyaallah. Tolong doakan saya ya Pak, Ibu. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Biasanya kalau 7:30 sudah tidak ada orang di sini Ustaz. Tapi khusus buat antum masih ada di sini semuanya. Alhamdulillah, matur nuwun sangat, Alhamdulillah. Hadirin Nabi sallallahu yang Allah, mungkin sudah cukup banyak materi hari ini kita dapatkan. Namun satu yang bisa kita simpulkan bahwasannya ketika membahas tentang Ka'bah, kiblat, Zamzam dan haji, sesungguhnya semakin meneguhkan bahwasannya Islam adalah agama yang benar. Bahwasannya insya Allah hari ini ketika kita menjadi muslim, maka insya Allah kita di atas jalan yang benar. Semoga Allah menjaga kita istiqomah, kita bertemu di sini, kelak bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin Allah, sebagai pengumuman juga, alhamdulillah hari ini infak yang terkumpul senilai 2.392.000. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira bagi para munfik mutasaddiq. Semoga Allah memberikan balasan lebih banyak. Hadirin, demikian sebagai penutup
acara pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz yang jauh-jauh masih menyempatkan mampir ke Surabaya, ke Mojokerto sebelum pulang ke Surabaya. Dan juga bagi para hadirin sekalian, nantikan kembali kita insyaallah akan tetap di pekan pertama. Insyaallah ada pertanyaan. Oh, nanti di luar aja ya. Di luar ada pertanyaan, boleh ya? Satu singkat. Kalau ada waktu enggak? Itu di sana. Ini sudah Enggak apa-apa. Silakan moderator. Enggak, Boleh apa enggak? Ya, ini saya mohon izin Bapak sekalian, silakan sambil dah. Karena beliau kliennya sepuh ya. Satu, monggo Pak. Mungkin ada pertanyaan yang enggak apa-apa. Hah? Silakan Ibu, Bapak. Maju. Monggo Pak, monggo. Ayo kita dulu. Mumpung diperbolehkan. Kayaknya tadi sambil tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Dajjal, oke baik. Bagaimana kita ketahui sebelum kiamat ini datang akan ada juga Dajjal kemudian Ya'juj Ma'juj. Ya. Nah, kenapa kita nggak membahas masalah Ya'juj Ma'juj? Oh baik, pertanyaan bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban singkatnya karena Ya'juj Ma'juj akan diselesaikan oleh Allah. Dajjal yang akan dihadapi oleh kaum manusia bersama Rasul Isa Mas. Jadi time frame-nya begini. Sebentar, ya, saya khawatir keliru. Ini pertanyaan Bapak bagus sekali Pak. Itu juga banyak menjadi pertanyaan banyak orang dan saya singkat dulu. Jadi di antara tanda-tanda akhir zaman, monggo sambil makan ya, nggak apa-apa. Di antara tanda-tanda akhir zaman Pak, berdasarkan hadis yang saya sarikan, pertama diutusnya Rasulullah SAW, kedua wafatnya Rasulullah SAW, ya, yang ketiga munculnya banyak fitnah ujian. Punya fitnah ujian itu datang kata Rasulullah dari arah timurnya Madinah, yakni kira-kira sekarang Iran dan Irak itu, ya. Lalu fitnah-fitnah adanya firqah Khawarij, orang yang mudah sekali mengkafirkan orang, menajiskan orang, membunuh orang karena perkara kecil, dan mereka sudah membunuh Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Munculnya orang mengaku sebagai nabi, hilangnya amanah termasuk misalnya janji-janji politik, janji-janji hutang dan lain-lainnya. Dan pada saat itu Roibidah muncul. Diangkatnya ilmu dan merajalela kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya orang lalai dengan musik dan lain-lainnya, banyak orang meminum khamr, merebaknya perjudian, masjid-masjid bagus banyak tapi kosong kegiatan, banyak bangunan tinggi di Jazirah Arabia, budak melahirkan tuannya, banyak pembunuhan sangat kejam, banyak kesyirikan, banyak bid'ah, banyak orang bakhil, banyak orang memutuskan silaturahim, semakin banyak gempa, Jazirah Arabia menghijau, perang, 3 perang, yakni Syam itu 4 negara nasionalisme sekarang, Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon, Yaman dan Irak, juga India dan lain-lain. Nah itu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar gini, pertama ada gempa dan Imam Al-Mahdi akan keluar dari Madinah. Insya Allah dia tidak tahu bahwa dirinya adalah Imam Al-Mahdi, tapi berdasarkan keterangan dia adalah keturunan sah Rasulullah SAW. Dari jalur Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ciri-cirinya mirip, wajahnya seperti Rasulullah SAW, dengan nama yang sama dan nama ayah yang sama dengan nama ayah beliau. Lalu keluarlah Dajjal, ya. Kalau dari pandangan mereka Yahudi, didahului dengan ritual sapi merah. Sapi merah ini akan disembelih berapa kali, ya. Sapi merah itu sudah ada dipamerkan oleh mereka, sudah diternakkan dengan rekayasa genetik atau bagaimana saya tahu. Kemudian Zionis akan menyucikan kuil Yahudi Baitul Maqdis dengan darah sapi merah. Kemudian terbukalah dengan segala syarat-syarat itu, datanglah Dajjal yang bagi mereka adalah Mesias. Kemudian kaum muslimin terdesak. Kata Rasulullah, kalau engkau bertemu Dajjal sebaiknya lari saja. Kalau tidak, engkau
Bersenjatakan surah apa? 10 ayat apa dari surah apa? Al-Kahfi. Ada yang mengatakan 10 ayat yang pertama, ada yang mengatakan 10 ayat yang terakhir. Ada yang bisa melawan Dajjal. Nah kemudian Rasulullah, ini penting, Rasulullah Isa Al-Masih Bapak akan turun di Menara Putih dengan 2 malaikat, dengan wajah seperti, rambut seperti habis keramas, segar. Beliau akan bersolat dengan kaum muslimin, dengan memakai syariat kaum muslimin, tidak akan menjadi imam. Kemudian akan berangkat ke Darussalam, ke Palestina, dan Dajjal akan bertemu dengan dia di Babul Dajjal, lari dan akan meleleh sesuai dengan Bible maupun ini. Dan kemudian Rasulullah Isa akan membunuhnya dengan tombak, dan kemudian kaum muslimin akan menyelesaikan kaum Yahudi yang berlindung di balik pohon Kharqat. Tahu ya? Pohon itu sudah ada, banyak sudah. Kemudian seluruh dunia akan menjadi bertauhid muslim. Semua akan damai, sejahtera betul-betul, sehingga tidak akan ada yang menerima zakat. Binatang buruan dengan yang berburu akan duduk bersama, ya. Kemudian Allah akan datangkan makhluk terakhir beliau, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian insya Allah dari berbagai hadis disarikan, kalau saya tidak salah wallahu a'lam ya, tentu saja ini sesuatu yang akan datang, tapi insya Allah yang dipahami oleh para ulama Ahlussunnah, Rasulullah Isa Al-Masih akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan. Maka Rasulullah Isa Al-Masih bin Maryam alaihi salam akan bersama kaum muslimin mati dengan tenang, Pak. Paham ya Pak ya? Ya'juj Ma'juj akan dihentikan oleh tentara Allah sendiri. Itu dia. Dan kemudian akan hancur. Itu nanti juga termasuk apa namanya, api dari Yaman dan semua, dan matahari terbit dari barat, itu masuk semuanya. Saya kira itu Pak ya. Jadi urusan kita sampai Dajjal aja. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu disampaikan oleh Allah. Ya, sebagaimana dulu Allah juga mengirimkan malaikat untuk menghabiskan jin-jin yang kafir, iblis. Jadi insya Allah penghuni bumi sebelum kita itu adalah jin kafirin. Sisanya masih ada Pak, di lautan, di gunung-gunung, di daerah-daerah sepi. Anda jangan pernah takut kepada jin kafir ya. Kalau Anda takut, mereka akan mengerjai Anda. Kita makhluk yang terbaik, insya Allah. Kalau Anda yakin kepada agama ini sebagai ibadah sebutnya. Saya kira itu saja Pak. Saya sudah habis Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Insyaallah mungkin dibahas di sesi berikutnya. Nggih. Demikian kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.